Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini mengatasi rasa takut. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau baca, mau merenung firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengatasi rasa takut. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, ayat 14 jelas berkata, yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya. Bahkan Tuhan akan membentengi dia dari hal-hal yang merugikan, dari hal-hal yang akan mencelakakan. Tuhan akan membentengi dan melindungi orang yang melekat kepada Tuhan. Ketakutan dan perasaan tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Ketakutan dan perasaan takut adalah reaksi terhadap sesuatu yang terjadi di luar kita. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu bagaimana cara mengatasi perasaan takut itu. Dan perlu kita ketahui, sebenarnya rasa takut itu belum terjadi atas kita. Tapi karena kita khawatir, cemas, itu yang sifatnya merugikan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengatasi rasa takut. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka yang kita baca ayat 14 tadi, kita percaya dan melekat, kita akan diluputkan dari ketakutan-ketakutan itu. Bahkan kita akan dibentengi dari apa yang kita cemaskan dan takuti. Dan yang paling menghibur kita adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Dia ada untuk menyertai kita. Jadi mempercayai Tuhan merupakan satu jaminan, satu kekuatan, sekaligus satu perlindungan untuk kita mengalahkan dan menang atas perasaan-perasaan takut tersebut. Jadi untuk mengatasinya adalah kita percaya kepada Tuhan. Jangan mencoba mencari pertolongan dan perlindungan kepada yang bukan Tuhan.
Sebab di luar Tuhan semuanya terbatas untuk menolong. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Kita teguhkan hati kita, maka lihatlah kita dapat mengatasi rasa takut tersebut. Kemudian yang perlu kita lakukan untuk mengatasi ketakutan tersebut adalah kita harus bisa melihat rencana Tuhan. Jadi yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa melihat rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan-rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, kita harus mengerti ini, bahwa inilah rencana Tuhan. Nah, kalau kita mengerti ini, bahwa rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh pengharapan, maka kita dapat mengatasi ketakutan itu. Dan percayalah, kalau Tuhan sudah merancangkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat menggagalkan rancangannya. Tidak ada satu kuasa manapun yang dapat menggagalkan rencananya. Sebab Dia berdaulat. Untuk itu kita harus tahu dan mengerti rencana Tuhan, sehingga kita dapat mengatasi setiap ketakutan-ketakutan yang kita sedang alami saat ini. Dan yang terakhir, untuk kita dapat mengatasi rasa takut adalah menaikkan rasa syukur. Rasa syukur itu akan membuat kita tenang. Rasa syukur akan membuat kita damai sejahtera. Bahkan rasa syukur itu akan membuat kita melihat mujizat dinyatakan. Jangan saudara meremehkan, jangan menganggap biasa rasa syukur. Di dalam rasa syukur ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Satu kali berbondong-bondong orang mengikut Yesus. Dikatakan mereka jumlahnya 5.000. Itu masih terhitung laki-laki. Dan hendak malam, lalu murid-murid menyuruh Yesus untuk menyuruh mereka pulang. Tapi Yesus menyuruh mereka untuk memberi mereka makan. Yang ada kalau kita mengingat cerita itu, yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Ini jelas tidak cukup untuk 5.000 orang. Tapi Alkitab bilang Yesus mengambil 5 roti 2 ikan itu, menengadah ke atas dan mengucap syukur, mengucap berkat. Maka yang 5 roti 2 ikan yang terbatas mampu memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa. Artinya apa? Rasa syukur itu mendatangkan kuasa yang dahsyat. Nah, untuk kita mengatasi setiap ketakutan-ketakutan kita harus punya kebiasaan memiliki rasa syukur. Dan lihatlah, ketika saudara mengucapkan rasa syukur itu, maka mujizat Tuhan terjadi. Ketakutan-ketakutan itu akan pergi dari saudara, akan lenyap dari saudara, sebab saudara bersyukur untuk segala sesuatu. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, jangan dikuasai oleh ketakutan, tapi taklukkanlah ketakutan dengan mengucap syukur, percaya, mengerti rencananya, dan bersandar penuh kepada Dia. Dan saya percaya saudara pasti mampu mengatasi rasa takut saudara dan mengalahkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami mampu mengatasi rasa takut kami. Bahkan kami mampu mengalahkan setiap ketakutan-ketakutan kami. Kami percaya kami tidak sendiri. Ada Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami percaya kami berkemenangan. Dan kami percaya hidup kami diberkati Tuhan. Dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami menang dan mampu mengatasi setiap ketakutan-ketakutan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.